dari mana. Terus tambah lagi tuh ada yang curhat ke aku. Curhatnya gini mas, ngomong, Jal, aku jadi yo wis ngerti ki wayahe ngaji, wayahe salat. Jadi yo pengen deket banget karo Gusti Allah. Cuma udah kerasa itu. Cuma bukan tidak ke arah situ. Bukan ke aja. Dikanya tuh pengen menambah ketakwaan kayak gitu. Nah, itu langsung tanyanya ke aku gitu. Tapi ya aku ya sadar diri. Terus aku kayak ngene, aku wong dem-deman, seneng main cewek, wis macem-macem lah ibaratnya mas. Iya toh. Ya sebagian sih, seenggaknya Oh, maksudnya teman antum tadi. Teman-teman aku bukan aku. Oh. Aku dulu. Sekarang udah insya Allah. Alhamdulillah. Dapat hidayah dari Mas Agus salah satu. Oh, dari Allah. Oh iya, hidayah tahu dari Allah. Perantaranya salah satunya dari Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita ya di channel kesayangan kita, Berbagi Inspirasi. Bersama saya Agus Setiawan dan saya Afrizal Fauziansyah. Nah, alhamdulillah ya pada hari ini ya saya berkesempatan ya bersilaturahmi ke Ngawi. Ya, Masya Allah jauh ya dari Solo ya. Ya, beda negara lah ya. Kota, provinsi, enggak sampai negara. Ya. Nah, ini Afrizal ini tuh teman hijrah kita waktu di Solo ya, Solo, di Haji Asik ya. Pas Alhamdulillah zaman kuliah dulu ya. Iya. Udah lama banget. Insya Allah. Sekarang alhamdulillah beliau sudah di Ngawi dan ternyata wah, Masya Allah sudah mendirikan Gria Fisioterapi UWES. Ini UWES Al-Qarni itu ya? Ya, berujuk dari ceritanya Wes Al-Qarni, termotivasi pakai nama itu aja. Oh, Masya Allah, yang orangnya itu tidak dikenal lah ya di dunia, tapi di akhirat viral. Masya Allah. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Agus. Jenengan gimana? Alhamdulillah. Solo aman ya? Aman terkendali. Teman-teman di Solo masih semangat? Ya semangat, meskipun ya habis pandemi itulah agak sedikit. Gitu ya. Dia kan pada pulang kan, jadi jarang ngumpul juga. Tapi alhamdulillah ini kegiatan sudah mulai aktif ya? Aktif kembali ya. Tapi juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya itu betul. Tuh. Gimana nih Ngawi? Ya gini mas, hampir sama. Kalau masalah pandemik ya masih rata ya di mana-mana itu. Harus tetap jaga kondisi, harus pakai protokol. Iya. Tapi kalau untuk masalah ngaji, keimanan, wah itu jelas beda sama di Solo. Bedanya apa? Jelas semangat di Solo kalau itu. Di Solo itu kan teman-teman banyak, pemudanya banyak, dakwahnya itu ada di mana-mana. Kajian tinggal mau ikut di hari apa, tema apa, pasti ada, itu lengkap di Solo. Nah, kalau di sini tuh saya nyari masih susah, atau mungkin sayanya yang masih males nyari. Masih baru berapa bulan di sini ya. Ya caranya ya antum yang harus membuat. Nah ini agak sulit ini. Sulit memulai maksudnya mas. Kok diam? Gimana? Kadang tuh di Ngawi ya selain kendala apa sulitnya dapat kajian ya mas ya, itu juga membuat banyak teman-teman aku yang di Ngawi ya mungkin entah teman dari SMA dulu atau dari MTS, MI itu tuh yang udah mulai karena mungkin ini masuk ibaratnya dewasa awal ya, umur dewasa saya awal. Dewasa awal mungkin ya kira-kiranya. Apa itu dewasa awal? Ya setahu saya kan gitu mas. Nah, kayak ada anak-anak, remaja, dewasa awal, tengah, akhir. Lansia. Mungkin gitu ya, nggak tahu juga sih. Itu ini pengelompokan fisioterapi gitu ya? Enggak, bukan bukan fisioterapi. Cuman opini saya sendiri sih. Ya, gitu. Itu kayak mulai matang-matangnya berpikir ya mungkin ya. Itu banyak yang mulai sedikit-sedikit tersadarkan ya itu. Kerasa kayak wah aku udah mulai tua kalau mikirnya teman-temannya, tapi pengen mulai ngaji ya, gini-gini terus gak ada peningkatan ya. Tapi bingung mulainya mau dari mana. Terus tambah lagi tuh ada yang curhat ke aku. Curhatnya gini mas, ngomong Jal, aku
Jane yo wis ngerti iki wayahe ngaji, wayahe salat. Jane yo pengen deket banget karo Gusti Allah. Cuma Kroso. udah kerasa itu. Kerasa Cuma bukan kita ke arah situ. Bukan ke aja. Dikanya tuh pengen menambah ketakwaan kayak gitu. Nah, itu langsung tanyanya ke aku gitu. Tapi ya aku ya sadar diri. Dosaku kayak ngene, aku wong dem-deman, seneng main cewek, wis macem-macem lah ibaratnya Mas. Iya toh. Ya sebagian sih, seenggaknya Oh, maksudnya teman antum tadi. teman-teman aku bukan aku. Oh, Aku dulu. Sekarang udah insya Allah. alhamdulillah. Dapat hidayah dari Mas Agus salah satu. Oh, dari Allah. Oh iya, hidayah tahu dari Allah. Perantaranya salah Masya satunya Allah. dari Mas Agus. Itu tanya kan, lah aku dosanya banyak kayak gini ya. Pengen pengen taubat ya malu sebenarnya gak berani ya. Piye ngono lho Mas. Nah, itu aku bingung Mas. Kira-kira ada saran nggak kayak aku ngomongnya gimana, kasih tahu ke temanku itu gimana ini gitu. Kok malah aku yang diwawancara? Enggak apa-apa, mumpung ada Mas Agit. Di Solo kan juga sering toh sharing-sharing itu tuh sama antum juga. Ya, saya kan lihat ke sini, saya menjadi Ya enggak apa-apa. hostnya. Kok jadi kebalik gini ya toh ya Allah. Saya belum berani menjadi Tahu gini tadi udah jadi Erdin di sini ya, tahu gini Erdin yang di ini ya. Oh, Dino ke sini tadi. Tadi diajak. Oh, gitu. Kok enggak jadi? Katanya enggak enak badan. Oh, gitu. Enggak enak badan. Iya. Loh, tapi tadi pagi aku lihat statusnya Mas katanya pengen olahraga jogging gitu. Weh, ternyata. Wah, pertanyaan ini Erdin. Ya, Erdin nggak lihat cengar-cengir ini. Pak Erdin di Solawas Wedi. Main di Ngawi harusnya kan. Insyaallah. Ya tadi gimana Mas? Lanjut aja nggak apa-apa. Sharing-sharing gitu loh. Baik. Sekali, Pak. Dengan berat hati. Ya jadi gini ya, jadi harus kita ini manusia itu memang ya, fitrahnya itu kebaikan. Benar. Sebenarnya ya orang itu yang banyak maksiat, banyak dosa, yang sering melakukan kesalahan, dalam lubuk hatinya dia juga tahu kan. Resah juga sebenarnya. Tapi mau kembali piye kasih izin atau apa gitu. Kadang malu kan itu. Apa yo ditompo sobatku kan. Kadang ini yang menghalangi untuk kembali ke jalan yang benar itu. Nah, ini mungkin bisa diberikan kisah. Kadang orang kan suka cerita ya. Diceritakan sebuah kisah. Kisah ini menarik ya. Apa? Ada ini seorang pemuda itu membunuh 99 orang. Oh, sempat dengar. Gimana ya? Lanjut. Ini membunuh 90 orang toh. Di titik jenuhnya pemuda yo galau, resah juga ternyata. 99 orang loh dibunuh lah. Itu semut ya. Bukan semut orang loh. Satu orang aja loh. Ngeri kan? Ngeri ya itu. Tapi ternyata dia juga pengen kembali juga. Oh, karena manusia itu emang fitrahnya kebaikan itu sebenarnya. Walaupun sejahat-jahatnya. Iya. Oh, iya benar. Orang itu pasti pengen diperlakukan baik. Mbok preman gitu. Kalau kita gambarkan preman pasar, gambarannya apa? Serem, ngaboi, sering kemudian jaluk duit, bos desa. Kayak ngono toh? Iya. Tapi kalau misalnya orang tuanya atau istrinya, anaknya itu diganggu, kira-kira dia mau enggak? Enggak juga, tidak mau juga. Wah, Mas yo preman, apa-apa anaknya pengen baik enggak? Mesti pengen ya, pengen dipondok. Oh iya. Banyak kayak gitu. Artinya ya, mereka sadar gitu. Tetap fitrahnya tuh kebaikan. Oh iya. Kembali lagi ya. Kisah. Mungkin 90 orang galau, sehingga dari kegalauan ini mendorong dia pengen berubah, pengen baik, pengen taubat, pengen kembali ke jalan yang benar. Nah, sehingga mendorong dia untuk ketemu pada seorang rahib. Disampaikan permasalahannya yang telah membunuh 99 orang kan gitu. Terus tanya, ada cara gampangnya ya, ada pintu tobat enggak? Adakah pintu tobat gitu? Diterima enggak tobatku? Terus bisa enggak kembali ke jalan yang benar? Kata si rahibnya gimana? Enggak ada, sudah tertutup. Ngomong gitu. Nah, sehingga marah ya pemuda ini. Marah ya. Dibunuh. 99 tambah rahib genap tuh jadi 100. Iya, 100. Nah, pertanyaannya setelah membunuh itu dia tenang enggak?
Mestinya kalau aku tambah gelisah. tambah galau ternyata Oh, gitu. galau. Ya itu memang fitrahnya seperti itu. Nah, Tapi alhamdulillahnya kan kegaulannya itu terus mendorong dia ya pengen berubah, masih tidak iya. membuat dia masih pengen berusaha mencari nih, berusaha cari. sehingga terdorong ya untuk kemudian bertemu seorang alim ya, dijumpai disampaikan masalahnya tadi 99 orang tambah satu genap 100 gitu, ada enggak pintu tobat. Terus kata alim ulama, Nah, seorang alim tadi kemudian menjawab ada, oh, tapi ada syaratnya nih, apa itu caranya? harus simpen ya. Bukan ke arah situ. Udah beda cerita itu. Gak apa-apa, udah terlalu kaku ya. Kita so asik ya. Asik. Emang kita asik. Iya. Nah ini apa namanya, syaratnya itu dia harus meninggalkan tempat yang membuat dia itu buruk dan menuju tempat yang lebih baik kan, itu yang akan membuat dia ini ya berpindah lah ke lingkungan yang lebih baik. Kenapa ya tadi lingkungan, coba bayangkan lingkungan yang membuat dia berbuat buruk kan, coba bayangkan membunuh 99 orang masih bebas berkeliaran, kayak tidak ada hukum di situ kan, nggak bisa kepikiran ya, gelisah ya intinya ya, tidak ada hukuman di situ. Itu membunuh itu kan level yang paling tinggi. Oh iya benar. Bisa jadi berarti kalau kita bayangkan ya yang kayak apa misalnya hukuman kayak ya sebuah yang lebih rendah itu masih lebih marah lagi. Contohnya apa? Mabuk, main nananina, judi, ya judi, perampokan, saya rasa lebih parah lagi kan. Membunuh saja kayak gitu kan. Terus tanya nyawa karena kan itu parah itu ya. Makanya disuruh untuk berhijrah, berpindah ke tempat yang baik itu tadi. Nah sehingga sang pemuda itu senang, semangat ya, senang banget, saling senang sampai nangis saking bahagia ya, membulatkan tekad untuk berhijrah, untuk berhijrah tadi. Jadi berarti jadi berhijrah akhirnya terus melangkahkan kaki ya, bismillah itu ya kalau kita ya, bismillah melangkah kaki, pokoknya yakin, aku yakin. Nah terus kemudian berjalan, ternyata di tengah jalan qadarullah beliau dicabut nyawanya sehingga dia meninggal. Belum sampai di tujuan ya Mas? Iya meninggal, nah sehingga belum sampai. Terus jadinya itu gimana? Nah di situ digambarkan malaikat penjaga surga dan neraka berebut-rebutan. Iki kalau gue neraka, rebutan. Nah sehingga apa jenenge, ada sebuah kesepakatan, wis lah diukur jarak antara dia awal pergi tadi menuju tempat yang dia meninggal dan juga meninggal ke tempat tujuan tadi. Diukur, ternyata selisih sejengkal lebih dekat dengan yang tempat baru sehingga dia mengantar kebaikan itu. Iya, sehingga ya ini dia dimasukkan ke surga. Padahal jaraknya cuma sejengkal ya. Iya. Masya Allah sekali. Nah, ini kayak dongeng ya. Baik apa? Tapi ini yang menyampaikan itu Rasulullah. Lisan yang nggak pernah berdusta. Itu pasti ya. Nah, ini Masya Allah. Jadi rahmat Allah itu sangat luas sekali. Jadi ya itu ya manusia itu memang seperti itu. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah, kullu bani adama al khata'un wa khairul khata'in al at-tawwabun. Jadi memang bani Adam ya manusia ini itu ya berdosa gitu, sering buat dosa gitu. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa, berbuat salah yaitu bertaubat. Ya insya Allah akan diterima gitu. Ya wajar, kita itu berbuat salah itu sebenarnya wajar saja. Karena apa? Karena kita itu manusia, bukan malaikat kan gitu. Dan wajar pula kita itu berbuat dosa. Mohon ampun. Mohon maaf. Oh iya. Nah, karena apa? Karena kita bukan iblis. Oh iya, masuk. Iblis kan ya tahu dia salah kan, tapi nggak mau. Nah, nggak mau bertobat, sehingga ya tempatnya tahu sendiri kan. Ya itu tinggal kita itu menyadari kesalahan, tinggal kita tobati gitu. Kita sadar dan harus gerak, jangan sampai
ini kita menunda-nunda. Sama lah kita itu banyak dosa juga kan gitu. Insya Allah rahmat Allah itu luar biasa. Meskipun saya sendiri pun juga gitu ya sampai sekarang. Saya pun ya banyak dosa. Allah tutup saja. Nah, tutup aib kita ya. Iya, kalau orang lihat, wih ternyata aku sih kayak ini, wah, wis nggak ada muka untuk kalau orang itu tahu kelakuan ini ya, udah jijik dengan kita, saya rasa kayak gitu. Tapi ya ini Allah menutup aib-aib kita gitu loh. Kayak kisahnya Umar tuh wah, permusuhannya luar biasa ya. Benci banget dulu tuh sama mateni sama Rasul kan. Tapi dia bertobat kan gitu. Wah, menjadi garda terdepan dalam membela Rasulullah. Bahkan katanya makamnya itu di dekatnya Rasulullah. Iya, luar biasa. Padahal awalnya permusuhannya itu ngeri kan. Nah, iya, makanya Allah itu ya rahmatnya sangat luas sekali. Nah, kita itu meskipun banyak dosa ya segera kita itu berhijrah, bertobat. Nah, bertobat dan memilih lingkungan yang baik itu tadi. Agar kita tetap stay ya. Tetap ini ya dalam kita menciptakan al-jaul iman. Jadi suasana keimanan. Menciptakan lingkungan yang baik kan gitu. Aku sendiri juga gitu, Mas. Sebelumnya kan dari Solo tuh. Teman-temanku ngaji banyak. Saya sering ngaji sama teman-teman. Erdin misalnya tuh, sering ngajak aku ngaji. Erdin disebut terus nih. Enggak apa-apa, fans ya, banyak. Nah, itu saya dari Solo, itu berbekal iman tuh ya merasa ya meski walaupun sebenarnya masih kurang banyak ya. Tapi seenggaknya tuh udah mending gitu, udah rohnya ini ya semangat banget untuk bertakwa, untuk beribadah itu ketularan di rohnya Erdin lagi. Semangat banget. Tapi begitu saya pulang ke sini ke Ngawi, saya pikir kayak hero-nya tuh tetap bakal bisa terjaga, bisa lebih taat karena nggak ada teman, nggak ada komunitas yang memadai atau lingkungannya yang kurang mendukung tuh, makin lama makin turun Mas sampai sekarang. Bahkan jenengan sampai aneh jauh-jauh dari Solo cuma datang ke Ngawi biar untuk meningkatin iman saya. Masya Allah, niatnya tuh luar biasa. Belum bisa niru saya, doakan ya. Ya itu tadi ya, maka harus cari teman sebanyak-banyaknya dan menciptakan lingkungan sendiri kan itu aja temennya tadi kan gitu ya. Insya Allah yang dari Solo siap support lah. Wah siap, mumpung kemarin juga baru ada teman yang baru curhat ke aku gitu ya. Siapa tahu coba aku deketin lah. Iyalah, dikit-dikit ya menjadi penggerak di Ngawi ini. Waduh, jangan sampai apa yang didapatkan di Solo udah menguap. Perjalanan dari Solo ke Ngawi menguap di Sragen, di tengah jalan melempem kerupuk. Jangan sampai kayak semangat kerupuk itu tadi. Oh iya, jangan mulai aktivasi terus ya. Teman-teman yang tadi itu banyak ya, yang model-model seperti itu sebenarnya banyak. Hanya sebenarnya kita itu ya kurang mendekat aja. Kadang pun aku juga mau mendekat itu masih bingung caranya kayak gitu. Kalau bingung bajunya dibalik aja. Waduh. Tambah bingungin malah kali itu nanti. Kadang mau masuk ke masjid itu dia bisa. Kadang ya malah dilok kayak umben gue nang masjid. Aduh. Aku udah lama di Solo, pertama kali digituin sama teman. Ya Allah. Tenang Jan, saya kini masjid. Sadar aku mimpi ora. Ya Allah. Sabar. Untuk kuat. Coba kalau wongnya tobat mati ngene gitu. Ya wis wegah dadine kan gitu. Harus dirangkul. Misalnya ke masjid, masya Allah, alhamdulillah ke masjid. Disupport terus ya berarti ya. Iya. Luar biasa antum, semoga istiqomah, bla 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 bla. Gitu harus didekati, menurut oh dilok kayak ngono. Oh, ya wis kapok toh. Itu beneng masjid yang trauma ya. Dilok kayak ngono. Kalau dia kuat, no problem misalnya. Tapi kalau dia sudah ini jadi minder lagi balik lagi ya. Ya kita sebenarnya yang menutup itu toh kesalahan kita, makanya memang harus dirangkul. Mantap sekali. Iya, sebelumnya makasih loh Mas dari Solo jauh-jauh datang ke sini. Iya. Ini pun juga yang praktek visio ini tuh sebenarnya belum jalan. Belum ini masih ngurus, ada perusahaan perizinan, ngurus surat izin ya.
Jadi minta doanya aja Ya, sama Mas Agus, amin. dari teman-teman semua minta doanya supaya dipermudah dan praktek fisioterapi ini bisa bermanfaat bagi umat. Amin. Kok Oh ya, ini malah sebelah sponsor. nanti berarti harus transfer ya. Wah ini bagi gimana tadi Mas? Ada ini loh, ada kalau kita itu mau berbuat itu ya segera saja. Jadi ada di dalam Al-Qur'an itu begini ayatnya itu. Wa sari'u ila mahfiratin mir rabbikum wa jannatun 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju maghfirah, menuju ampunan Tuhanmu dan pada surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan pada orang-orang yang bertakwa. Leleh lagi ya. Nah, makanya harus kalau bisa segera kayak dulu orang para sahabat itu ada sahabiah ya turun ayat suruh berhijab langsung wah nggak usah malu-malu gitu ya. langsung sekitar itu ada ini langsung bersegera sacet kan gitu bersegera langsung. Awalnya pengharaman ciu ya Homer ya itu kan berangsur-angsur kemudian benar-benar diharamkan secara total. Langsung gini dipecah ya. Di gua rasa mikir ya pokoknya bersegera gitu. Nah memang ya kita kondisikan seperti itu, Harus niru. yang baik ya harus segera gitu. Mantap. Itu kebaikan jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu umur kita. Oh iya. Tapi nggak tahu kan untung saja dia langsung segera kan pemuda itu. Coba kalau dia menunda-nunda. Nah, menunda dikit aja itu nyerah, nggak jadi ketemu kiai alim ulama itu ya wis nggak jadi itu. Menunda sesuai lah hijrah wis mati ternyata ya repot juga makanya harus segera masih muda ya. Antum katanya mau silaturahmi ke tempatnya siapa itu? Ya, teman saya teman pondok Royatul Quran. Apa mau sekarang atau agak nanti dulu aja? Udah mulai sore. Iya ini dah mau menjelang asar ya kalau gitu sekalian. Iya. Oke, saya antar sekalian ya Mas. Oke, terima kasih Mas Agus ya. Oke baik itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terus jangan lupa lagi ya jangan lupa apa? Jangan lupa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Saya tunggu teman-teman untuk datang ke Ngawi ya. Ya, insyaallah. Paling ya